Bulan kemarin PPKM berakhir. Banyak kantor bulan ini untuk mengembalikan lagi kembali bekerja ke kantor. Banyak pro dan kontra, sampai ada yang bikin petisi terkait tersebut. Kalian pernah denger gak tentang startup namanya Efficery? 2020 Efficery pernah mengumumkan mengimplementasikan WFA atau Work From Anywhere. Mirip-mirip work from home, tapi kalian punya pilihan untuk bekerja dimanapun. Di video ini aku akan ngobrol dengan CEO Efficery, Gibran, dalam bagaimana Efficery struggling atau kesulitan mengimplementasikan WFA, dan mungkin ada beberapa tips trik buat kalian. Mari kita simak. Sip, Mang Gibran, nuhun udah ngeluangin waktunya. Ya udah, halo, saya Gibran, CEO dan co-founder dari Efficery. Bikin Efficery tahun 2013. Jadi ini udah di tahun yang ke-10 lah. Di Oktober nanti udah ulang tahun yang ke-10. Bisnisnya tadi yang ceritain mulainya awalnya dari IoT buat ngasih makan ikan, tapi akhirnya bikin macam-macam jualan pakatnya gitu ya, marketplace inputnya, bikin Kabayan tahun 2020, terus ya bikin bisnis jual beli ikannya juga gitu ya, sampai udang dan ke level ekspor di tahun ini. Oke, to the point lah ya. Di sejak masuk corona tuh ada WFH sama WFO nih bang ya. Dan Efficery itu memilih untuk menjalankan WFA, work from anywhere, di mana aja, mau di kantor, mau di office. Sebenarnya sih apa yang memotivasi Efficery buat jalanin WFA? Yang pertama sih sebenarnya orang banyak yang bisa WFA trend ini kan terakselerasi karena adanya pandemi kan, semuanya harus karantina gitu ya, ada PPKM, dan yang akhirnya kepaksa orang harus di rumah gitu. Dan akhirnya pas ke rumah mau nggak mau kan akhirnya harus work from home. Nah, mayoritas orang kayak gitu sebenarnya. Kalau konteksnya di Efficery itu udah pernah ngelakuin remote. Itu khusus di tim product sama engineering, remote working gitu ya, work from anywhere. Yang ini diinisiasi sama ya ANS waktu itu. Jadi ANS ngerasa kalau pekerjaan di engineering dan di product dan mayoritas pekerjaan lah, itu sebenarnya nggak membutuhkan ada di tempat yang sama gitu ya. 2017 itu udah mulai rapid ya, diinisiasi dari sama tim engineering ya, dan di situ sebenarnya drama-dramanya tuh udah ada saat itu tuh, ada yang jealous kok dia bisa kerja di rumah, gua enggak gitu. Kerja di rumah gimana nge-tracknya, kerja apa enggak gitu ya. Akhirnya dibikin playbooknya gitu ya, yang cara kerja remote itu kayak gimana. Belum official di 2020 sebenarnya kan di Indonesia nggak pernah ada kewajiban untuk kerja di office, dan nggak pernah ada juga ya kewajiban untuk ya ini gitu ya, absen gitu kan ya. Absensinya cuma ya di Slack channel aja gitu ya. Alasannya adalah waktu kita wajib WFH gitu ya, dan kita udah punya sistem yang sempat diadopsi sama salah satu tim yang akhirnya bisa diterapin yang lain gitu, dan dulu secara kultur juga nggak rigid kalau harus ke office. Kita ngelihat kalau productivity kita itu nggak terpengaruh sama sekali gitu ya, malah di banyak hal lebih produktif karena ya kerjanya bisa di mana aja gitu ya, untuk mayoritas orang. Walaupun beberapa role emang nggak bisa kalau nggak kerja langsung ya, role manufacturing kan ya, hardware dan gitu ya, tim field sales di lapangan ya tetap ada di lapangan. Tapi kita ngerasanya kalau ya tim yang lain kayaknya nggak harus kerja di rumah gitu, karena emang waktu itu ya dunia ini dipaksa buat bisa WFH, dan kita nge-track productivity-nya bisa aman gitu. Dan kita emang ya fokusnya kalau kita mau bangun organisasi ya kita lihat kebutuhan timnya seperti apa supaya bisa bangun productivity sih. Ya kita ngecek lagi apakah kultur kita sama sistem kita itu udah cukup mumpuni apa enggak nih buat nanti bisa bangun sistem yang WFH. Dan ini biasanya mayoritas perusahaan kesulitannya di sini, di poin ketiga. Kultur-kultur yang sebenarnya nggak sengaja kebentuk karena kita mau jadi remote first company gitu ya. Contohnya writing culture di Efficery kan udah cukup baik lah, strategi naratif dari dulu ada, orang suka nulis naratif, weekly naratifnya kita bikin gitu ya. Jadi asinkronusnya emang udah ada, dan di Slack-nya panjang-panjang gitu ya, orang nulisnya gitu. Jadi di situ akhirnya ya checklistnya masuk semua nih. Oh, productivity-nya nggak kepengaruh. Buat employee ini lebih baik buat mereka juga gitu ya. Sama yang ketiga ya sistem sama company ya siap buat melakukan itu.
Makanya di situ kita yang ngumumin gitu ya, kalau kita ya WFA permanen. Sebenarnya writing culture ini kan ngebantu proses kerja WFA yang penting dari WFA itu kan asinkronusnya itu kan. Jadi gimana caranya supaya WFA bisa berjalan secara efektif, orang bisa kerja tanpa harus ada secara bersamaan. Dan itu yang sebenarnya dulu didorong juga sama Hans. Ya harus kultur asing yang dibangun gitu. Jadi harus bisa diterapin ke sana. Nah, writing culture itu ya fondasi yang memungkinkan kita buat kerja asinkronus jadi lebih efektif. Jadinya ya orang bisa komen-komenan di dokumen tanpa harus meeting bareng-bareng. Jadi writing culture itu komponen yang penting, tapi sebenarnya di luar dari writing culture ini ada keseluruhan. Nah, kayak sama proses ini yang harus kita bangun misalnya. Dulu kita absensi di channel kan tujuannya buat lu bisa DM gua di Slack. Tujuannya kan kayak gitu. Diskusinya tuh orang bisa ngelihat kalau ini tuh kayaknya nggak perlu via call dan nggak perlu bareng gitu. Itu yang sebenarnya proses buat kita nentuin frameworknya kayak gimana. Itu yang pertama sih. Kita udah pernah trial and error lah buat ngelakuin ini dari dua hal. Yang pertama yang tadi tim engineering-nya membangun culture-nya dan membangun yang productivity tracker juga gitu ya. Dan yang kedua, kita ngebangun sistem di mana ya tim sales sama productivity juga bisa di-track gitu. Lu sekarang kayak gimana gitu, goals-nya kayak gimana. Mantap, Mang. Jadi berarti ada synchronous meeting di mana kita calling, setup call kayak gini konteksnya gitu kan. Dan ada lagi asynchronous meeting di mana kita siapin setup satu dokumentasi dan semua bisa tulis kapanpun di situ. Iya, betul. Dan itu emang writing culture yang waktu itu kita bangun bukan karena sengaja, tapi emang kebetulan ya pengen writing culture ini lebih efektif. Gak banyak misinterpretasi gitu ya. Kalau ngomong nanti disampaikan ngomong ke tim yang ada di bawahnya, tiba-tiba ada perubahan ya kalimatnya, interpretasinya salah. Sementara kalau saya publish ke semua company, orang bisa baca hal yang sama gitu. Jadi kalau weekly meeting ya di leadership teamnya kita bikin ya weekly narrative gitu. Jadi mereka nulis di sana supaya karena kan kalau ya meeting kadang-kadang ya kita cuma kumpul terus update ya. Oh, ini yang saya lakuin, saya udah kayak gini gitu. Terus gaya ada 5 orang atau 10 orang yang ikut meeting, mereka ganti-gantian ngelakuin update. Yang sebenarnya lu tinggal tulis aja terus kita baca gitu. Dan akhirnya kita bisa mempersingkat waktunya dari sejam misalnya buat update itu doang jadi cuma 10 menit karena semuanya tinggal nulis sama baca. Itu yang sebenarnya awalnya sih lebih efisiensi, bukan dorongnya di working culture, tapi di remote working gitu ya. Tapi ternyata itu jadi poin yang penting karena pas kita working culture, remote working ya nggak harus sync meeting terus gitu. Dan sebenarnya kalau remote kan juga tetap aja kalau asinkronus pola asinkronusnya ini nggak jalan, akhirnya rasanya capek karena kerjanya meeting terus kan. Dengan writing culture sama asinkronus itu ngebantu kita buat inilah waktunya bisa lebih efisien dan ngerjain sesuatu yang lebih produktif dibanding cuma ngobrol aja. Oke. Mantap sih. Penasaran nih, kalau misal dari level company, asynchronous meeting seperti apa yang impactful? Nah, dari level company, asynchronous meeting apa yang paling impactful? Setiap minggu itu kan kita punya di top leadership levelnya gitu ya, di head sama VP-nya itu kan kita ada weekly huddle kita sebutnya. Nah, di weekly huddle ini kan kita nggak benar-benar semuanya huddle. Jadi emang kita bikin asynchronous meeting untuk create satu naratif. Gitu. Di naratif ini yang semua orang bisa nulis. Dan biasanya dari top leadership-nya mereka minta dari next manager-nya, direct report-nya buat coba dong update yang ada di sini gitu. Dan di situ yang akhirnya ya saya Jumat siang, biasanya meetingnya Jumat sore, Jumat siang udah tinggal baca dokumennya aja buat tahu inisiatifnya ini kayak gimana aja, isunya ada apa aja, jalannya bakal kayak gimana aja gitu. Dan akhirnya ya komentar langsung di dokumennya sih, jadi nggak perlu ada status update ini seperti apa. Kalau yang sinkronusnya kan juga kita combine ya, kita lakuin 2 minggu sekali. Jadi pas sinkronusnya juga 10 menit pertama kan silent meeting sama komen-komenan aja kan. Dan itu yang kita nggak bahas satu-satu, cuma silent meeting komen-komenan, baru ya lu angkat satu topik isu yang kita mau sikat gitu. Itu yang dilakukan secara sinkronus yang ngebantu eksekusinya gitu ya. Dan waktu bisa banyak lebih efisien. Karena weekly meeting sama meeting reguler ini kan yang ya kalau tiap minggu kita spending waktu 2 jam, 3 jam gitu buat ngebahas hal yang sama sementara ada 2-3 jam ini yang didiskusiin cuma update status doang gitu. Iya.
Kalau di synchronous meeting tuh biasanya aku suka gatel nih pengen mengutarakan sesuatu pada saat ada orang lain lagi ngutarain sesuatu kan. Dengan asynchronous meeting ini tuh pun kita bisa leluasa ya buat ngutarain apa pendapat kita dalam satu dokumen. Tapi kalau misal meeting apa gitu dari level company yang kayaknya nggak bisa di asynchronous dan itu kayaknya cuman working kalau synchronous, itu meeting seperti apa emang? Iya. Kalau dibilang nggak bisa sih bukan berarti nggak bisa ya. Mhm. Tapi nggak se-efektif itu. Itu kalau kita ya kita sebutnya strategi meeting lah, atau pleno meeting kan. Jadi di strategi sama pleno meeting ini akan banyak whiteboarding session ya, yang bakal kita lakukan. Dan definitely whiteboarding session kan bisa kita lakuin pakai Miro, pakai apapun lah tools-tools yang memang udah ada. Tapi energinya beda sih sebenarnya. Jadi waktu itu kemarin kita juga ngelakuin itu sih. Cuma kalau memang boleh memilih misalnya satu kuartal sekali, ya kita lebih milih offline langsung sinkronus. Dan itu juga nanti ngebangun chemistry-nya juga ya. Karena ada beberapa yang relate ke strategi, kita ada whiteboarding session-nya gitu ya. Jadi ada workshop-workshop yang polanya pola kayak workshop gitu lah ya. Yang lebih efektif aja dan lebih impactful kalau memang itu kita lakukan secara langsung. Dan ya keunggulannya kan ya dari asinkronus sama sinkronus bukan berarti asinkronus superior. Keunggulannya dari sinkronus itu kan ya tadi kita bisa langsung ngelihat komitmen sama culture-nya dan bisa langsung ditanyain lah. Ya kalau kita di whiteboard di satu ruangan bareng-bareng gitu, itu kan jadi lebih lebih ini sih lebih impactful gitu ya. Karena ya nggak tahu somehow emang jadi lebih keluar aja gitu ya energinya. Gitu sih. Jadi yang strategi meeting yang kita bakal tetap prefer itu dilakukan secara bulan. Tapi itu paling ya Oh, quarterly 6 bulan sekali gitu ya. oke, oke, oke. Kalau di Aviser ini ada yang susah nggak sih buat WFA karena tim yang biasa di office-nya Aviser itu dan dia tuh emang harus ke office gitu. Itu biasanya apa sih? Iya, pasti ada ya beberapa role yang kalau di full di remote-in gitu ya, full di WFA itu nggak bakal jalan kebiasaannya. Ya role yang pertama pasti role yang di konteks fishery ada ya manufacturing kan ya. Kita bikin feedernya yaitu ya nggak mungkin banget sih kalau itu dibawa pulang gitu ya terus nanti dikirim lagi ke sana ya. Jadi emang manufacturing selalu di kantor atau di warehouse ya. Terus yang related sama operation juga sama kan ya. Nah role yang relate ke sini juga yang ada di headquarter itu Mhm. sejenis ya misalnya kayak GA gitu kan ya mereka ya nempel sama nge-tracking asetnya gitu jadi nggak bakal bisa full WFA gitu jadi di role-role itu sih ya pasti kalau dari nanti di bisnis yang vertikal yang lain pasti ada role-role yang sejenis makanya saya nggak mengkiri kalau dan nggak ngedorong kalau oh ya pokoknya WFA ini udah paling paling dewa lah semuanya company harus ngelakuin WFA ya nggak semua company ya tadi bisa ada di sektor yang memang punya luxury lah ya buat bisa nerapin WFH untuk semua employee-nya yang kita juga sekarang ya nggak bisa nerapin sepenuhnya gitu dan di konteks itu pun ya tim yang nggak kena ya mereka masih ya mereka paham lah karena emang kita udah sampaikan tapi di beberapa tempat ya mereka liatin productivity-nya kok turun dan productivity turunnya karena memang yang tadi kulturnya belum ada belum in place sistemnya masih belum kebentuk gitu dan itu yang sebenarnya at least dari pengalaman kita pribadi lah dulu kenapa ya itu sering mulai coba WFA kan karena dari engineer-nya yang ngedorong. Oh, iya iya bagus. Culture juga jadi pertimbangan ya buat jalaninnya. Kalau waktu kerja mungkin banyak yang penasaran juga nih sama waktu kerja. Em, Kalau misal office tuh biasanya ada lembur ya. Kalau WFA nih gimana sih bang? Nah khusus buat episodis emang kita nggak melihat waktu kerja ya jangan kan yang WFA gitu ya yang di kantor pun kan kita nggak ngelihat ada time sheet-nya gitu ya, oh, masuk jam 9, pulang jam 5 gitu ya, terus harus absen fingerprint dan dilihat, lu kok baliknya duluan gitu. Kenapa ya? Karena kita percaya kalaupun misalnya kerja jam 9 sampai jam 5, misalnya, atau jam 9 sampai jam 6 gitu ya di kantor, ya belum tentu mereka bisa ngasilin productivity gitu ya. Ya cuma di kantor aja gitu kan, bisa aja nonton Netflix, nonton drakor gitu ya, atau main game kan orang nggak ada yang tahu juga, tapi absennya masuk gitu ya. Dan itu juga yang at least ya kita bisa observe lah di banyak pekerjaan yang lain yang mereka ya di kantor mah nggak beneran fully produktif gitu ya. Itu jadi ini bukan jadi indikator yang penting sebenarnya buat nge-translate productivity gitu sama waktu kerja itu poin pertama. Dan poin yang keduanya
preferensi orang ada agak beda-beda gitu ya. Dan buat kita ngedorong productivity sebenarnya yang penting kan productivity sama targetnya. Jadi ada orang yang biasa kerja malam gitu ya, ya udah dia kerja malam. Ada orang yang biasa kerja dari pagi, ya udah dia kerja dari pagi. Ngikutin rutinnya supaya rutinnya nggak terganggu dan mereka punya kesiapan untuk bisa beneran produktif sih. Jadi kalau di Office ini prinsipnya baik itu di office maupun WFA, ya nggak ada check in check outnya gitu, nggak ada batasannya antara ya di rumah sama di kantor, kerja sama di rumah. Kalau dulu kan kita ngantor terus pas pulang ya gue di rumah nih, gue bisa ini gue lagi nggak kerja gitu. Tapi sekarang ya kadang-kadang kerjanya bisa sampai malam gitu. Makanya ya sebagai individualnya kita perlu merhatiin itu sih buat bisa ngelihat produktifnya bakal kayak gimana. Tapi kalau konteksnya di level company-nya ya kita nggak ngelihat jam kerja sih, dibebasin asal mereka kerja dan bisa execute ya bisa jalan gitu ya. Cuma paling di beberapa tim ya dan mungkin ini berlaku juga di engineer itu ada waktu yang dimana orang bisa sama-sama online lah ya. Jadi waktu tertentu yang memang saling beririsan, yang orang kerjanya malam tapi sebenarnya dari sorenya ini mereka udah mulai on gitu, atau paginya mereka udah mulai. Mungkin pasti kerasa juga emangnya meeting terus sampai sore sampai malam gitu. Mungkin salah satunya juga emang memotong meeting itu dengan asynchronous meeting ya Bang ya. Sorry, iya betul. Jadi emang itulah yang ya baik itu di kantor maupun di office ya, biarin itu start the meeting itu rendah banget. Kita cuma butuh link, ya udah butuh orang bisa langsung jump in gitu ya. Kalau di office kan harus banyak yang perlu disiapin gitu. Jadi akhirnya menurut saya at least dari observasi dan ngalamin gitu ya, itu wasted time di meeting yang sebenarnya nggak terlalu necessary itu jadi lebih tinggi di WFH karena barrier-nya jadi lebih gampang. Makanya itu yang kita perlu manage dan perlu atur. Dan kadang-kadang memang karena pace growth-nya kan tumbuhnya cepat gitu. Jadi ada beberapa yang ya gregetan harus dibahas sekarang gitu. Dan lebih cepat kalau dibahasnya bareng-bareng langsung online meeting gitu. Kalau tempat paling aneh Bang sambil meeting WFH tuh di mana tuh kalau boleh tahu? Ya tengah Kerambas ya, tengah WFH di tengah Kerambas sih. Di tengah Danau Cirata ya. Jadi di tengah-tengah Kerambasnya itu kayaknya itu sih ya yang ya maksudnya di tambak dan lain sebagainya sering banget lah itu meeting sambil ditambak kan. Itu kayak yang paling seru. Oke. Pertanyaan terakhir nih, mungkin minta kata-kata motivasinya ya Bu dari Mang Gibran buat orang, tim atau perusahaan yang mau coba mulai untuk WFH. Apa tuh? Ya mungkin buat company dulu kali ya. Kalau di level company sebenarnya WFH itu keunggulannya ada dua. Keunggulan yang pertama itu dari segi talentnya. Baik itu kita bisa attract talent. Jadi attract talent kan bisa dari mana aja. Kita nggak ngebatasin. Talentnya harus ada di Jakarta, talentnya harus ada di Bandung. Jadi bisa dari mana aja. Jadi akhirnya source of talent pool kita tuh kebuka lebar gitu ya. Yang awalnya cuma di Bandung, sekarang jadi se-Indonesia. Bahkan ya bisa globally gitu ya. Itu jadi talentnya dan ya productivity dari talentnya itu juga. Jadi kalau talentnya mereka WFH, mereka jadi nggak banyak capek di jalan gitu ya. Mereka jadi nggak banyak buang-buang waktu, nggak lelah gitu ya. Kerjanya bisa lebih optimal. Jadi productivity sama engagement-nya pasti lebih tinggi gitu. Jadi secara keseluruhan dari employee experience-nya bisa lebih bagus. Terus yang kedua cost. Cost-nya ini clear sih, di mana ya property cost, leasing cost, cost kantor itu mahal sebenarnya. Jadi bayangin kalau di konteks Officery gitu ya, kita awal tahun pandemi kan kita cuma 300 orang awal pandemi itu, awal 2020. Officery sekarang udah 2.000 orang. Nah bayangin kalau emang kita WFO saat itu gitu, harus bikin kantor pindah kemana gitu ya, kantor yang ini nih nggak bakal cukup gitu ya, yang kita cuma bayar 170 juta setahun gitu ya, itu nggak bakal cukup karena buat 2.000 orang tuh kita harus punya kantor yang mahal gitu, dan cost-nya itu kan kita bisa alihin ke learning development, ke engagement gitu ya, ke bonding program gitu. Itu yang bisa kita alihin, yang akhirnya ya balik lagi ke poin yang pertama sih. Terus ya dan ya di sisi lain ya ujung-ujungnya yang saya suka dari WFH ini, kita bisa jadi ini ya lebih lengkap lah hidupnya gitu ya. Jadi orang yang working mom gitu misalnya, dia nggak harus ngorbanin anak misalnya, bisa ada di sana. Ya ayahnya juga kan ya yang biasanya jarang di rumah,
weekendnya kecapean tidur karena kerjaannya commute tiap hari 3 jam gitu, akhirnya weekendnya nggak main sama anaknya. Sekarang akhirnya ya hidupnya jadi lebih lengkap gitu ya, lebih sehat gitu. Dan itu yang ya didorong juga buat baik itu di level company buat melihat employee-nya yang akhirnya punya well-being yang lebih bagus, sama employee buat ya bisa kasih pendapat ini juga ke company gitu. Dan terakhir ya pesan sponsornya tentu aja Fishery WFA permanen gitu ya. Jadi kita jadi salah satu company yang bisa offer ini. Ya kalau ya kita continuously working opening buat role baru sih, buat dapetin talent-talent yang bisa semisi sama kita. Oh, oke. Gitu aja dari aku. Makasih banyak Mang Gibran. Selamat siang Mang. Nuhun. Siap. Nuhun. Yo.